Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita datang memuji memuliakan nama Tuhan buat kita yang ada bersama di tempat ini, The House of Grace, GPD Anugerah. Kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dan juga siapapun yang menyaksikan tayangan live notification dari Facebook kami. Selamat bergabung, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan meskipun dalam keadaan daring atau online, tapi kita boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan dan kita pun akan tetap memuji Tuhan dalam segala bentuk suasana dan situasi dan kondisi. Meskipun saat ini kita harus berjauhan, namun kita boleh bersyukur, kita boleh saling melihat satu sama lain, kita boleh melihat satu keluarga boleh berada dalam keadaan diberkati, dan juga saya yakin, saya percaya siapapun yang menyaksikan tayangan live ini boleh juga dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib dimengerti. Amin. Lebih dari sayang ada hikmatmu, hikmat
kasih pribadi Tuhan, tetap meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, nafas yang Kau beri, kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam beraktivitas. Itu semua anugerah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mulaikan kebaktian kami serahkan semua acara kebaktian kami, barangkan di dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, Engkau lindungi tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu, pasukan malaikat-Mu menyertai Tuhan. Tempat ini menjadi bagian-Mu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa yang terlibat dalam acara ibadah sebentar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau urapi semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Kiranya urapan surgawi ada dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga apa yang diperbuat itu berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Engkau pakai dia, sembunyikan dia di belakang panji salib-Mu, sehingga Tuhan apa yang dikatakan sebentar itu berasal daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, niatan orang jahat, bahkan kuasa-kuasa setan, kuasa gelap cuma mengganggu akan acara ini. Kami yakin percaya Engkau sudah halamkan dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Memberkati semua yang ada Tuhan, baik yang mendengar, yang melihat, bahkan Tuhan kami yang ada di tempat ini. Engkau berkati, Engkau layakan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong Tuhan mereka yang lalu lalang di tempat ini. Engkau berkati mereka, pendengaran mereka Tuhan, tetangga-tetangga kami. Engkau berkati mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh menjadi damai sukacita dengan mendengar apa yang kami nyanyikan, bahkan kami kumandangkan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka kebaktian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada bersama-sama di tempat ini, juga yang menyaksikan tayangan ibadah online kami, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berkumpul, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul bersama puji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala berkat
syukur kepada Tuhan karena memang berkatnya tidak pernah putus dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada berdiri ataupun kita boleh menyaksikan tayangan online dari Facebook kami saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan sudah sepatutnya kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan melayani Tuhan lewat mempersembahkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan diri kita yang terbaik, tanah hati kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka pintu hati kita supaya firman Tuhan yang datang sebentar mendapatkan tempat di tanah yang subur, dia berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bejana untuk hormatnya Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bangkai emas murni, Tuhan. Ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hati hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Serangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin mau menyenangkan-Mu di setiap langkah perjalanan iman kami, di setiap waktu-waktu kami di hari-hari ini.
Engkau lihat kami, betapa kami mau menyenangkan Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Saat tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di masa-masa yang sulit hari-hari ini, kami butuh firman Tuhan. Ia akan senantiasa memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kami terus bertahan, untuk kami terus melayani Tuhan, untuk kami terus bersemangat mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Maksimalkan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu yang boleh menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menyuarakan kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kepada kita semua, keluarga besar GPD Anugerah House of Grace, ya, dimana pada hari ini Minggu 20 September kembali kita dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita semua ada dalam keadaan kuat, sehat, diberkati. Saya pun berharap kepada kita semua yang menyaksikan ibadah online kami ini, Bapak Ibu, keluarga yang ada, semua yang menyaksikan ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan pada minggu ini, sebagaimana tema yang saya sudah share di Facebook dan di WA, adapun tema pada minggu ini adalah waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Maka dari itu kita akan melihat dalam satu pembacaan berkenaan dengan tema kita waktu Tuhan yang terbaik, terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita akan melihat pembacaan di ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kepada kita keluarga dan kepada kita yang menyaksikan ibadah online kami, pembacaan terambil di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Akan tetapi yang menjadi pembacaan kita di ayatnya yang ke-17. Ya, puji Tuhan, saya mau membacakan firman Tuhan di ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sekali lagi, ayatnya yang ke-17 dalam Yohanes 11, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Berkenaan dengan tema kita minggu ini, waktu Tuhan yang terbaik. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita mengimani, kita meyakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kalau bertolak dari pembacaan Yohanes 11 ayatnya yang ke-17, kita menemukan cerita tentang Lazarus. Nah, Lazarus di sana kita menemukan dalam pembacaan tadi bahwa Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini
menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita ada sebuah peristiwa kematian di sana. Saudara dari Marta, saudara dari Maria, dalam hal ini Lazarus, ketika dia dalam keadaan sakit dan ketika berproses sampai pada akhirnya Lazarus mati. Dan dia dikubur. Ya. Apakah peristiwa ini dalam keterangan Injil Yohanes 11 Tuhan tidak tahu? Yang pertama, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Lazarus sakit? Lazarus ketika sakit Tuhan tahu. Marta memberitahukan kepada Yesus bahwa saudara kami dalam keadaan sakit pada ayat-ayat awal. Tetapi kita akan melihat sebuah pesan Tuhan kepada kita tentang waktu Tuhan yang terbaik. Coba kita akan melihat yang pertama, respon Yesus ketika Lazarus sakit dan di saat Lazarus mati. Yang pertama, respon Yesus ketika Lazarus sakit dan di saat Lazarus mati. Di ayatnya yang keempat, coba kita lihat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika Maria, Marta menginformasikan bahwa Lazarus sakit, reaksi Yesus atau respon Yesus terhadap informasi tentang Lazarus sakit, dia berkata di ayatnya yang keempat bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus melihat ini sesuatu yang biasa. Ya. Tidaklah perlu terlalu terburu-buru. Ya. Tidak terlalu perlu disikapi serius. Ini sikap Yesus. Ini respon Yesus. Ini reaksi Yesus terhadap apa yang dia dengar dari Maria dan Marta. Bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit. Mungkin ketika kita datang ke pendeta, Pak Pendeta, saudara kami lagi sakit. Tolong doakan. Ketika pendeta kita biasa-biasa saja. Sebagai manusia, umumnya kita kesel. Pendetanya kok begini ya? Kita datang minta tolong, kita datang mau minta didoakan, kok pendetanya biasa-biasa saja. Itu yang Yesus perlihatkan. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Maria dan Marta. Biasa saja. Bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Malahan, lewat hal ini, anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Kita lihat yang kedua. Respon atau reaksi Yesus ketika mengetahui Lazarus sakit dan dia mati. Ayatnya yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika ia mendengar Lazarus sakit, kita lihat dalam konteks tulisan bahasa Indonesia di sini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kata sengaja. Saya kasih contoh seperti yang tadi. Ketika kita datang ke pelayan Tuhan, pendeta, ke dokter, ya, Pak, tolong doakan. Pak, tolong kunjungi. Saudara kami lagi sakit. Tolong didoakan. Ketika di dokter, dok, cepat dong dok. Datang lihat saudara kami yang lagi dalam keadaan sakit. Ya. Tetapi pelayan Tuhan, ya, atau mungkin dia hamba Tuhan, atau yang saya bilang tadi dia dokter, ya, dia mengucapkan kata, atau mungkin dia menunjukkan sebuah kesengajaan berlama-lama.
tidak cepat bergegas ya untuk datang ke tempat di mana orang sakit tersebut. Nah, kembali kepada diri kita. Bagaimana kita pihak keluarga yang lagi sakit. Tuh pendeta ini lemot banget ya, lelet banget, pelan banget, gitu kan? Ini dokter ini kok reaksinya slow banget. Ya, itu tanggung jawab dokter, itu tanggung jawab hamba Tuhan. Kok slow banget, kok pelan banget, kok lelet banget. Kita kesel gitu loh. Bahkan kita mungkin menunjukkan reaksi marah kita kepada pendeta. Reaksi marah kita kepada dokter. Karena sudah sengaja dia lama-lama gitu loh. Ya kan? Mungkin itu juga yang ada dalam diri Maria. Itu juga yang ada dalam diri Marta. Masakan Tuhan tahu ya Lazarus sakit. Malah dia sengaja tinggal 2 hari. Ya, sengaja. Dia nambah 2 hari lama. Dia ada di satu daerah. Enggak datang. Oh iya, Lazarus sakit. Tuhan langsung bergegas. Ayo kita ke sana. Yesus tidak demikian. Malahan kalimat di ayat yang ke-6, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kata sengaja ini terkadang memunculkan sebuah reaksi yang berlebihan dari pihak orang terhadap kita. Ya, apalagi ini sebuah emergency, ya. Sebuah kebutuhan yang mendesak, tapi karena kita sengaja lama-lama, biasa kita dimarahin orang. Kita lihat respon Yesus ketika Lazarus sakit dan ketika Lazarus mati. Ayatnya yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ketika Lazarus mati, Tuhan malahan berkata, bersyukur. Ya, kenapa? Karena peristiwa itu di situ saya tidak di sana. Ya, sedangkan kita katakan dengan mungkin sebuah kita mungkin berkata ini sengaja, kita sudah reaksinya berlebihan kan? Kamu sengaja ya, ya, bisa marah, bisa dendam, bisa dengki, bisa ada, sudah campur aduk lah emosi-emosi yang berlebihan. Kita tunjukkan kepada mereka yang kita harapkan untuk datang tapi tidak datang dan disengaja. Apalagi ini di ayat yang ke-15 Tuhan berkata, saya bersyukur, tega amat ya Tuhan, Lazarus sakit dia nggak datang. Ketika Lazarus mati Tuhan berkata bersyukur, saya tidak di sana. Hello, ada apa dengan Tuhan gitu loh? Kenapa Tuhan berkata di ayat 15, saya bersyukur, saya tidak ada dalam peristiwa itu. Saya tidak ada ketika kejadian Lazarus mati. Ada apa dengan Tuhan? Mari kita ikutin terus firman Tuhan ini. Kemudian kita mendapatkan di pembacaan tadi ayat 17. Ketika Tuhan datang di ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Yesus menjumpai Lazarus, Lazarus sudah terbaring dalam kekakuan. Dia sudah enggak lagi mendengar, ya, karena dia sudah meninggal, dia sudah mati. Lazarus enggak melihat lagi, gitu kan? Dan itu yang menjadi kekecewaan dari Maria dan Marta. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-32. Ini sebuah curahan hati Marta dan Maria dalam bentuk kecewa, kesel, sakit hati bisa jadi. Karena Marta dan Maria adalah manusia biasa. Reaksi seperti itu hal yang wajar. Karena Yesus adalah figur yang mereka harapkan.
ketika Yesus ada di saat Lazarus sakit, mereka percaya Lazarus tidak akan mati, bahkan melainkan sembuh. Dan pada kenyataan Yesus tidak hadir, dia sakit. Bahkan ketika Lazarus mati, Tuhan tidak hadir. Nanti di saat 4 hari Lazarus terbaring dalam kekakuannya, barulah Yesus hadir menjumpai Lazarus. Ya, nanti di saat 4 hari Lazarus meninggal. Coba kita lihat ayat yang ke-21, curahan hati Marta dan Maria. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Coba kita lihat ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, sekali lagi, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalimat ini bukan hanya sebatas kalau Tuhan ada, pasti saudaraku tidak akan mati. Bukan hanya sampai di situ. Bukan sebatas intonasi biasa saja. Ini sebuah ungkapan hati dari Maria dan Marta yang begitu dalam. Ya. Bercampur dengan emosi, kekesalan, marah. Bisa saja. Karena mereka telah mengutarakan kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan cuek. Tuhan sengaja. Ketika mati Tuhan berkata bersyukur. Enak sekali. Tega amat. Sehingga di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-32, ungkapan atau tulisan ini bukan sekedar curahan hati yang biasa dari seorang Marta dan Maria. Tetapi ini bagian atau bentuk sebuah emosi kesel, marah, kecewa dari Marta dan Maria. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dari beberapa hal yang saya sudah uraikan tadi, menunjukkan Marta dan Maria kurang memahami, sekali lagi, kurang memahami tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Ya, sesungguhnya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita bisa simpulkan ketika Lazarus sakit bahkan meninggal, itu belum waktunya. Belum saatnya Tuhan menyatakan kebesarannya, kedahsyatannya, kehebatannya. Nah, ini yang terkadang menjadi pergumulan kita. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan, permohonan, permintaan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dari waktu ke waktu kita menunggu. Ada banyak masukan dari hamba-hamba Tuhan, ada banyak masukan dari orang-orang yang kita tuakan. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Dan sebisa mungkin kita lakukan. Tetapi alhasil biasa-biasa saja. Kehidupan kita begitu-begitu aja. Ritmenya nggak berbeda. Terkadang mulai kita memposisikan diri sebagai Marta dan Maria. Kalau sekiranya Tuhan bertindak ya waktu itu. Waktu di Bojong Tuhan bertindak, ada rumah. Enggak pindah. Karena masyarakat sudah menerima. Bisa saja kita berkata begitu. Gitu kan? Sekiranya COVID ini
semua rencana ini berjalan mulus. Inilah keadaan manusia sekarang. Sementara ada dalam keadaan galau, program kita, planning kita, atau rencana kita yang sudah kita atur sedemikian rupa, bisa-bisa saja. Kenapa jadi begini? Terkadang kita menyalahkan, aduh kenapa ini COVID datang, semua rencana jadi buyar, semua rencana jadi gagal, gak sesuai dengan harapan. Kenapa lama banget? Kenapa sekian bulan lamanya ini gak tuntas-tuntas? Banyak doa yang telah dinaikkan, ya, dengan metode doa yang berbeda-beda kita sudah lakukan. Banyak air mata yang telah keluar dari pipi, dari mata, membasahi pipi, bukan sekedar membasahi pipi, ya. Ketika kita tersungkur, membasahi mungkin lantai ruangan doa kita. Berapa banyak orang berdoa, orang bermohon, dan berapa banyak air mata yang sudah keluar dari setiap mata pendoa-pendoa. Toh juga belum tuntas. Galau kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita sementara dilanda dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kerisauan. Bagaimana masa depan kita? Jangan memposisikan waktu kita lah yang terbaik. Tetapi mari sebagai orang percaya bertolak dari judul ini. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk keluarga kita. Untuk semua yang menyaksikan ibadah online ini. Karena hari-hari ini kita sementara kita ada pada posisi sebagai Marta dan Maria. Sekiranya Tuhan ada, sakit ini boleh sembuh. Kalau Tuhan hadir, Lazarus enggak akan mati. Haleluya. Kita sementara menuangkan kekesalan, emosi, rasa kecewa. Kenapa Tuhan buat begini? Kenapa Tuhan buat begitu? Oh Tuhan, tega amat Tuhan. Hari-hari ini, sebagaimana Tuhan sementara mendidik Marta dan Maria dan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Hari-hari ini pun Tuhan sementara mendidik kita. Tuhan sementara membentuk kita. Di balik setiap proses ada tujuan yang mulia dari Tuhan bagi gerejanya. Amin. Mari kita melihat apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Tuhan terhadap apa yang terjadi pada kehidupan Lazarus, ya. Ayat 15 bahagian B. Ayat 15 bahagian B, kita lihat firman Tuhan. 15 bahagian B berkata, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali saya baca. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Haleluya. Tuhan sementara mengajar, mendidik lebih lagi Marta dan Maria, agar mereka yang sudah percaya lebih percaya lagi, lebih beriman lagi, ya, lebih tidak meragukan Tuhan lagi, percaya sungguh kepada Tuhan.
Kita hari-hari ini pun sementara diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan lewat sebuah proses yang mungkin berat dan menyakitkan. Tetapi kepada kita keluarga, Raffles, Mama, Marcel, ya, Ishak, Mika, Mami dan saya, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online ini, kita sementara dididik, kita sementara didisiplinkan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Kita berkata kita orang percaya, kita berkata kita orang beriman, tetapi lewat proses ini Tuhan mau membawa kita semakin lebih percaya, ya, semakin lebih meyakini kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk menolong kita, membuat kita semakin beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dan menuntaskan COVID ini. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup menuntaskan badai COVID-19 ini. Hanya Tuhan saja. Haleluya. Di ayatnya yang ke-15, di sana Yesus sementara mengajar Marta dan Maria dan orang-orang yang ada di daerah itu tentang hal percaya dan iman. Masih di ayat yang ke-15, hal lain yang termuat di dalamnya di bagian B, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Di ayat yang ke-25, coba kita lihat. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Haleluya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya. Yesus coba meyakinkan Marta dan Maria dan kepada kita semua bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Terbatas bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang terbatas. Marta dan Maria berkata, "Sudah selesai si Lazarus." Tapi Tuhan bilang tidak, dia hanya tidur. Haleluya. Meskipun mungkin kategorinya sudah mati, tetapi Tuhan mau yakinkan Marta dan Maria dan orang-orang di sekitar situ, Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu, mungkin hari-hari ini juga, ya, ada banyak yang kita berkata, banyak kematian yang terjadi dalam diri kita. Mungkin hari-hari ini dengan banyak masalah, seolah-olah terjadi kematian rohani dalam kita. Tidak ada kualitas rohani yang terbangun dengan begitu baik dalam kehidupan kita. Tetapi banyak hal yang datang hari-hari ini sementara mematikan kualitas rohani kita. Haleluya. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan akan kembali membuat kita hidup menjadi gereja Tuhan yang berkualitas dan berkenan kepada Tuhan. Gereja Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita akan melihat contoh yang lain berkenaan dengan tema waktu Tuhan yang terbaik. Ya, sebelum kita melihat pembacaan yang lain, kesimpulannya dari tentang Lazarus, ketika hadirnya Tuhan, maka Lazarus pun boleh bangkit dari kematian. Ketika hadirnya Tuhan dalam kehidupan Mama, ketika hadirnya Tuhan dalam kehidupan Raffles, ketika hadirnya Tuhan dalam kehidupan Marcel, ketika hadirnya Tuhan dalam kehidupan Mika, Ishak, Mami dan saya, yakinlah
ya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat ya dan menikmati kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhan membuat kita semakin lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Hadirnya Tuhan mendatangkan mujizat. Hadirnya Tuhan mendatangkan keajaiban. Hadirnya Tuhan mendatangkan pertolongan. Maka dari itu, percaya kepada Tuhan. Yang berikut, kita akan melihat Yohanes, masih dalam Yohanes, Injil Yohanes 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita menemukan di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perkawinan di Kana. Kita semua sudah tahu cerita ini, di mana ya air menjadi anggur. Kita melihat respon Yesus terhadap ibu Yesus di ayatnya yang keempat. Kita melihat kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ketika ibu Yesus melihat bahwa dalam pernikahan itu, resepsi itu, ya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus langsung berkata kepada Yesus, ya, tetapi Yesus mengetahui maksud reaksi dari ibu Yesus, ya, sehingga dia berkata, maka kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Anggur sudah habis. Ibu Yesus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, ya. Yang dalam keadaan kebingungan, ya, seorang ibu, seorang wanita biasanya begitu kan, udah habis ini, bagaimana ini? Bagaimana ini? Di pesta habis anggur. Karena anggur ini melambangkan sebuah bahwa melambangkan sebuah kemegahan pesta lah, ya. Jadi ketika ini anggur habis, bisa-bisa tuan rumah ini malu, bisa-bisa tuan rumah ini menjadi cerita orang gitu loh, kan? Nah, ketika anggur ini habis, bingung. Aduh. Nah, ibu Yesus tahu Tuhan sanggup melakukan. Ya. Jadi ibu Yesus mendekati Yesus. Tapi kata Tuhan, reaksi Tuhan biasa saja. Waktuku belum tiba, ibu. Waktuku belum tiba. Haleluya. Kalau tadi Yesus berkata, ini penyakit tidak akan membawa kematian. Kedua, respon Yesus terhadap Marta dan Maria. Dia sengaja berlama-lama, tambah 2 hari lagi. Ketika Lazarus mati, Tuhan berkata, aku bersyukur aku gak ada di saat Lazarus mati. Peristiwa di Kana ini, ketika anggur habis, ibu Yesus mendekatinya dan dia berkata, waktuku belum tiba. Padahal Tuhan bisa lakukan saat itu. Yesus biasa saja menikmati acara pesta. Bisa jadi tuan rumah sudah kewalahan. Aduh, bisa jadi cerita ini. Bisa malu kita. Ini anggur habis loh. Itu kan? Ini anggur habis, gimana ini? Kalau orang kita bilang begini, woi, mana anggurnya? Woi, habis woi. Gitu kan? Mana? Nah, akhirnya kita melihat di ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini berbicara mengenai tindakan Yesus. Tindakan Yesus. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini berbicara mengenai waktunya Tuhan sudah tiba. Ketika waktu Tuhan tiba, Yesus berkata, isilah tempayan dan cedoklah, serta bawakanlah itu kepada pemimpin pesta. Ya. Saya rasa dari ketika Yesus berkata waktuku belum tiba sampai ke ayat 7 dan ayat yang ke-8 memiliki jeda waktu yang bukan pendek. Ya. Di acara yang besar seperti itu, kalau sekiranya persediaan itu habis dalam waktu nggak usah banyak-banyak, setengah jam atau 1 jam, bisa rame itu pesta. Bisa rame. Air habis, B2 habis, B1 habis, B4 habis, B5 habis, B6 habis. Ketika itu habis, ini habis. Mau diambil nggak ada. Sayur mau diambil nggak ada. Gitu kan? Ketika di saat di pesta di Kana mau minum, anggur habis. Malu nggak? Sehingga ada kecemasan yang begitu luar biasa dari penanggung jawab pesta, bahkan pelaksana pesta waktu itu. Dan di ayatnya yang ke-7 yang ke-8 ini berbicara mengenai waktu Tuhan. Tuhan berkata, isilah tempayan dan cedoklah air tersebut, dan air tersebut berubah menjadi anggur. Bukan kualitas yang biasa-biasa, tetapi ketika waktu Tuhan tiba, anggur yang awal mereka sediakan mungkin itu yang terbaik. Ya, kategori mereka ini sudah yang terbaik. Tetapi ketika Yesus melakukan sesuatu yang lebih terbaik pun Tuhan karyakan. Yang lebih bagus pun Tuhan perbuat. Ya. Sehingga di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita lihat firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya. Ketika hadirnya Tuhan, hadir Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mau membawa kita semakin lebih baik kehidupan kita. Tuh hadirnya Tuhan dalam kehidupan Mama, hadirnya Tuhan dalam kehidupan Raffles, Marcel, ya kami keluarga. Tujuannya Tuhan mau membawa kita semakin lebih baik, semakin lebih indah, ya, semakin lebih berkualitas. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tujuan dari apa yang Tuhan tunjukkan dalam perkawinan di Kana ini, yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa air menjadi anggur, tujuannya Allah ingin menunjukkan, Allah ingin menyatakan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, waktuku belum tiba, dan ketika Dia berkata kepada pelayan-pelayan, tuang air, ya, dan cedoklah, Dia ingin memperlihatkan mujizatnya, ya, keperkasaannya, ya, agar mereka percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita ingin melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat keajaiban Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita ingin mengalami hidup yang lebih baik. Mari percaya kepada Tuhan. Mari beriman kepada Tuhan. Jangan ragu dengan kebesaran Tuhan. Jangan ragu dengan kesanggupan Tuhan. Dia yang adalah Tuhan yang kita sembah. Dia yang adalah Tuhan yang kita layani. Dia yang adalah juga Tuhan yang sanggup membuat hidup kita semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan
yang boleh saya bawakan. Intinya, lebih percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, mari kita pergunakan waktu yang ada, ya. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, setialah beribadah, mencari Tuhan, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sementara memproses kita. Mungkin kita sementara dalam keadaan posisi tidak memprioritaskan Tuhan. Ada banyak kesibukan kita. Seolah-olah kita lupa. Kita beribadah kepada Tuhan biasa saja. Tuhan menemukan ketika kita beribadah kepada Tuhan biasa saja. Tuhan menemukan ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya yang biasa saja. Hari-hari ini Tuhan sementara memproses kita. Jadilah gereja Tuhan yang memprioritaskan Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan takut dan gemetar kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Haleluya, haleluya. Mungkin hari-hari ini kita sekedar percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tetapi hanya sebatas ucapan bibir kita. Glory bagi Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan? Segala sesuatu hanya sementara. Tetapi mari kita tunjukkan kita adalah pengikut Tuhan yang berkualitas sesuai dengan standar dan maunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, yang terindah bagi kami keluarga, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online kami. Terpujilah nama Tuhan. Lakukan satu pujian kepada Tuhan. Bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Glory. Glory Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau
percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Hari-hari ini banyak yang melanda kita. Tetapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Mata Tuhan melihat kita. Tuhan memahami, Tuhan mengerti keadaan kita. Dan Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan tinggal diam. Sejauh mana kita mau bersabar, sejauh mana kita mau percaya dan izinkan waktu Tuhan saja yang terjadi. Jangan memaksakan waktu kita. Tapi kita di hari-hari ini, dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau lebih setia, kita mau lebih serius dengan Tuhan. Kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Waktu Tuhan, kita lakukan refnya saja. Saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan pasti yang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, meskipun keadaan sulit bagi kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk tetap bersabar menunggu waktu-Mu Tuhan, berkarya dalam kehidupan kami, menunjukkan kekuasaan-Mu, kedaulatan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan tayangan online kami semua diberkati dengan adanya firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Tuhan, menguatkan iman kami, menambah rasa percaya, lebih percaya kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup, tidak sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan melihat kami bangsa Indonesia dan bangsa yang lain di muka bumi itu sedang menghadapi suatu pandemi wabah COVID-19. Bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk melalukan, melepaskan kami dari wabah ini Tuhan. Oleh sebab itu kami Tuhan mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa anak-anak Tuhan yang berseru, yang meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, melepaskan kami bangsa Indonesia, bahkan semua bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan, dari pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami boleh lepas, kami boleh bebas dari pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi di tengah bangsa kami. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, bahwasanya Engkau sanggup, Engkau mampu untuk melepaskan kami dari wabah pandemi virus Corona dan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa kami yang bekerja keras Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka, Berkati untuk
membuat penyakit ini lalu, wabah ini terlepas dari bangsa kami. Tuhan, mereka melakukan banyak hal. Oleh sebab itu Bapak, Engkau memberkati mereka, pemerintah bangsa kami, para medis, TNI Polri yang bekerja keras Tuhan. Mereka ada di garda terdepan. Tuhan, memberkati mereka semua. Tuhan, menutup bungkus dengan kuasa-Mu, bahkan Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, baik keluarga kami yang ada di Jakarta, Jabodetabek, keluarga kami yang ada di Sulawesi Utara, dimanapun mereka semua pergi dan berada, Tuhan melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, menjauhkan dari ancaman virus, kuman, bakteri, sakit penyakit apapun Tuhan, bahkan khususnya penyakit COVID-19 dijauhkan dari seluruh keluarga kami. Kami boleh bebas, kami boleh sehat senantiasa, kami boleh pakai hidup kami untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan, semakin setia menjadi melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yang ada bersama-sama di tempat ini Tuhan, orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mama dalam pekerjaannya, Raffles, Marcel dalam pekerjaan mereka Tuhan, masing-masing apapun yang menjadi buat tangan mereka bekerja, Haleluya. kesehatan, kekuatan Tuhan, jamin tutup bungkus mereka dan kuasa-Mu saat mereka harus ada di tempat bekerja mereka masing-masing. Begitu pula kami keluarga hamba, suami istri, anak-anak kami juga Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan, dan dimanapun kami akan pergi dan berada, Tuhan juga menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, menjauhkan daripada kami dari hal-hal tidak kami inginkan, lebih sakit penyakit dijauhkan dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Siapapun juga yang menyaksikan tayangan ibadah online kami saat ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan, mereka semua diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, bahkan dihindarkan dari segala macam ancaman sakit penyakit virus, kuman, bakteri dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan, mereka semua Tuhan tolong buka jalan, nyatakan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan lewat apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan berjalan senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepada Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, terlepas dari segala kekurangan, kelalaian, kealpaan kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami boleh membawa hidup kami untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin memberikan yang terbaik dari kehidupan kami untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, menyerahkan sepanjang minggu ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri kegiatan ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Akhirnya kita akan selesaikan ibadah ini. Mari kita semua kita berdiri dan kita mengangkat tangan. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang setia, yang kudus, yang saleh dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.